Hari ini kita bahas dua konsep ketuhanan yang sering diperdebatkan. Tauhid dalam Islam, atau Allah itu Esa, dan Trinitas Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Kristen. Apakah sama? Atau sangat berbeda? Bu Teresa ini sebelum muslimah terkenal sebagai seorang artis ya, penyanyi ya, dan juga pemain musik ya. Boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa, Bu? Baik, jadi sebenarnya sebelum saya aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah, waktu itu di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapanya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 31, itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Dan kalau Anda menonton ini atau siapapun saudara, orang percaya yang mempunyai pertanyaan serupa, kenapa ya Yesus ini adalah Tuhan, tapi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ditambah lagi dalam video yang tadi Tere dan Ustadz Nababan itu, Saudari Tere Pardede ini mengatakan bahwa bukan hanya masalah Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, tetapi di Golgota dia bilang Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau memang Yesus adalah Allah, kenapa berdoa kepada Allah? Kalau Yesus memang adalah Tuhan, kenapa dia berteriak, Tuhan, Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah potongan video Tere Pardede yang mempertanyakan, mengapa Tuhan Yesus kok berdoa pada Tuhan? Dalam hal ini, Tuhan Yesus mati disalib untuk penebusan dosa, tapi Tuhan Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani. Allah Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Bagi siapapun yang mempertanyakan mengapa Yesus, yang dianggap sebagai Tuhan dalam agama Kristen, berdoa kepada Tuhan saat disalib dengan mengucapkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tertulis dalam Matius 27:46. Sebelum lanjut, disclaimer dulu, bahwa video ini tidak menjustis agama tertentu. Ini murni mencari kebenaran yang sesuai dengan logika. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Allah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, memang Yesus ini Allah.
sebelum dia lahir, dalam praeksistensinya tidak bisa diragukan bahwa Yesus adalah Allah. Dan masih ada banyak data lain. Kemudian misalnya dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan bicara tentang Alkitab. Alkitab itu firman tertulis. Tapi firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau ayat itu kata firman diganti dengan nama Yesus, maka bunyinya seperti berikut. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Dalam Kristen, Trinitas adalah konsep bahwa Tuhan itu satu, tapi terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mereka berbeda, tapi satu dalam esensi. Artinya, bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan dalam 3 pribadi. Contohnya dalam Matius 28:19, Yesus berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Inilah dasar keyakinan Trinitas. Sedangkan dalam Islam, Tauhid adalah keesaan Tuhan yang mutlak. Allah itu esa, tanpa sekutu, tanpa perwujudan dalam bentuk apapun. Tidak ada konsep 3 pribadi, hanya satu Tuhan yang absolut. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Ikhlas, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan." Secara istilah, keduanya menyatakan Tuhan yang Esa. Tapi konsepnya berbeda. Trinitas menyatakan, satu dalam 3 pribadi, sedangkan Tauhid Islam menekankan keesaan Tuhan, tanpa pembagian pribadi sama sekali. Apakah Trinitas menyalahi arti Esa? Atau justru cara lain memahami keesaan Tuhan? Bagaimana menurut Anda? Apakah sama, atau berbeda? Meski sama-sama mengklaim Tuhan yang Esa, pemahaman tentang keesaan ini sangat berbeda. Trinitas dalam Kristen menyatakan bahwa Tuhan itu satu hakikat dalam 3 pribadi yang berbeda, namun satu dalam esensi dan kehendak. Analogi yang sering digunakan adalah air dalam 3 bentuk: padat, es, cair, air, dan gas, uap, namun tetap sama-sama H2O. Dalam teologi Kristen, ini tidak dianggap menyekutukan Tuhan, karena ketiga pribadi ini tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai 3 Tuhan, tetapi satu dalam keilahian. Tauhid dalam Islam menekankan keesaan Allah secara mutlak tanpa pembagian apapun. Allah tidak memiliki anak, orang tua, atau bagian-bagian dalam dirinya. Dalam Islam, membagi Tuhan ke dalam 3 pribadi dianggap menyalahi keesaan Allah, karena Esa di sini berarti tidak terbagi dan tidak ada sekutu dalam keilahiannya. Ini tercermin dalam surah Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu Ahad, Esa, bukan satu dalam 3 atau 3 dalam 1. Jika Trinitas menyatakan 3 pribadi dalam satu Tuhan, apakah ini tetap bisa disebut Esa? Apakah konsep 3 pribadi dalam satu hakikat bisa disamakan dengan keesaan yang mutlak seperti dalam Tauhid? Perbedaan konsep ini bukan hanya soal kata Esa, tapi tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Lantas, apakah benar-benar sama atau sebenarnya sangat berbeda? Apakah Trinitas tetap bisa disebut Esa? Dalam Kristen, Trinitas dianggap Esa karena ketiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, memiliki hakikat yang sama dan tidak berdiri sendiri sebagai 3 Tuhan. Mereka berbeda dalam peran, tetapi satu dalam esensi dan kehendak ilahi. Dalam Islam, konsep ini tidak bisa disebut Esa, karena Esa, Ahad, berarti tunggal tanpa bagian atau persekutuan. Membagi Tuhan dalam 3 pribadi dianggap menyalahi keesaan mutlak Allah. Apakah 3 pribadi dalam satu hakikat sama dengan keesaan mutlak? Dalam Kristen, iya, karena 3 pribadi itu sepenuhnya bersatu dalam esensi yang satu. Tidak ada perpecahan atau perbedaan dalam keilahian mereka. Dalam Islam, tidak, karena keesaan mutlak menolak segala bentuk pembagian atau persekutuan, sehingga tidak mungkin Tuhan terbagi dalam 3 pribadi. Jadi, dalam konteks Kristen, Trinitas dianggap Esa dalam arti satu hakikat dengan 3 pribadi yang berbeda. Sedangkan dalam Islam, keesaan Tuhan adalah mutlak dan tidak bisa dibagi dalam bentuk apapun. Inilah perbedaan antara Trinitas dan Tauhid. Bagaimana menurut kalian? Mana yang menurut Anda lebih masuk akal? Terkait dengan pertanyaan mengapa Yesus,
yang dianggap sebagai Tuhan dalam agama Kristen, berdoa kepada Tuhan saat disalib dengan mengucapkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tertulis dalam Matius 27:46. Pertanyaan ini muncul karena kebingungan tentang status Yesus dalam Kristen dan makna doanya di kayu salib. Dalam hal, Tuhan Yesus mati di salib untuk penebusan dosa, tapi Tuhan Yesus berteriak Eli, Eli, lama sabachthani. Allah, Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Dari pertanyaan tersebut kita dapati 1. Tuhan kok mengeluh. 2. Ada ketakutan yang membayangi. 3. Sepertinya Tuhan Yesus ada kekecewaan kepada Tuhan Allah. 4. Kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan sengaja datang ke dunia dan sengaja mati untuk menebus dosa, mestinya tidak mungkin meneriakkan Eli, Eli lama sabachthani. 5. Kalau Tuhan Yesus sengaja mati untuk menebus dosa, mestinya Yesus datang dengan ikhlas ke tentara Romawi agar membunuhnya di kayu salib, tanpa perlu tentara Romawi repot-repot mengejar dan menangkapnya. Tuhan diburu, ditangkap, dihina, disiksa dan dibunuh manusia. Mari merenung dan berpikir tentang hal ini. Tulis di komentar dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya.